SD Gunung Putri 04. Yang terhormat Bapak Ibu dari Gugus Gunung Putri dan Pelajung. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita berkumpul dalam thalabul ilmi, yaitu tentang diseminasi budaya positif aksi nyata dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 di SDN Gunung Putri 06. Dalam semua keadaan sehat, terutama sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat tabiin sampai dengan kita umatnya yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu bisa menghadiri undangan pada hari ini, pada siang ini dalam keadaan sehat walaupun di luar cuacanya sangat cetar membahana ya. Cuacanya ekstrim, tapi alhamdulillah dengan niat Bapak Ibu hadir di sini, insya Allah akan diberikan kelimpahan berkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah saya CGP angkatan 9. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di Gunung Putri ini dan Pelajung bisa mengikuti semuanya ya di angkatan 11. Semuanya lulus ya, amin ya rabbal alamin. Pendidikan guru penggerak ini saya di CGP angkatan 9. Bapak Aceh Budi Santosa MPD sebagai fasilitator saya, beliau orang Majalengka, dan Ibu Eni Wuryanisi SE SPD sebagai pengajar praktik saya. Beliau juga guru di daerah Salam ya, sama dengan saya di Kecamatan Gunung Putri. Nah ini saya sendiri Siti Masito CGP angkatan 9 di SDN Gunung Putri 06. Seperti motto kita, terlalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya nih ke materi supaya tidak tegang ya. Hari ini tuh kita cuma seperti kalau di pendidikan guru penggerak itu tidak tegang, selalu bermain, tetapi kita mendapatkan ilmu. Nah sebelum kita ke materinya, Bapak Ibu untuk menyimak materi saya, kita bermain dulu. Silakan di depan. Untuk membuat lingkaran, ya Bapak Ibu ya, kita membuat lingkaran. Ya. Membuat lingkaran, pegang tangannya, yang tangan kanannya, ya tangan kanannya, yang satu telunjuknya gini. Kita yang pernah dengar tangkap bebek, ya. Jadi, jadi satu nangkap, satu lepas, ya. Satu menangkap, satu lepas. Nah, berarti katanya dengan kata bebek, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kata bebek, berarti menangkap bebek dan angkat melepas bebek gitu ya. Nah, berarti kan ini butuh konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Siap? Iya, bebek. Tangkap bebek. Kalau kata saya ada kata bebek, langsung berarti satu nangkap, satu angkat ya. Siap? Oke. Bebek. Percobaan satu kali. Masih ada yang belum konsentrasi. Ibu mangga Bu, ikut barisan sini Bu. Bu, sini gantiin saya. Ya. Kita cek lagi. Cek ulang ya. Bebek. Siap ya? Udah, kita mulai.
diminta oleh ibu untuk pergi ke pasar untuk membeli besek. Setelah itu saya sampai di pasar, saya bertemu dengan beca. Senang banget dengan nama bebek ibu. Nah, sampai di pasar, saya berjalan di tempat BBC. Di tempat penjual bebek. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Dapat bebek berapa? 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi. Saya bertanya, berapakah harga BBC untuk tempat BBB? Siapa yang kenal? Ya, tadi bebek. Lanjut lagi, tukang bebek. Lanjut lagi, ya. Konsentrasi lagi. Menjawab harga beseknya Rp2.000. Kemudian saya bertanya lagi, berapakah harga seekor bebek? Tukang besek menjawab harga bebek Rp100.000. Lanjut lagi konsentrasi, wah udah siap nih jadi. Kemudian penjual memberikan besek untuk tempat BBB ke saya dan saya berjalan pulang dengan jalan yang BC. Dan akhirnya saya terpeleset sehingga bebek saya pun berlarian kembali lagi menuju jalan ke BC, ke arah tukang bebek. Dan tukang bebek akhirnya ternyata si bebeknya tersebut tidak jadi dibeli oleh saya dan saya hanya membeli besek. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Bebek lepas. Jadi langsung tidak langsung anak itu diberikan materi. Jadi kita refleksikan dulu anak supaya anak itu siap mempersiapkan anak itu untuk belajar. Nah, di sini akan saya paparkan tentang budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata budaya positif, ya. Itu sudah tidak aneh lagi, apalagi kalau misalnya sering buka dengan PMN, itu ada di budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan berbudaya positif kepada murid untuk membangun generasi yang bermartabat. Mungkin Bapak Ibu sering menurut Ibu atau Bapak, budaya positif apa sih yang biasa kita laksanakan? Monggo Bapak Ibu. Budaya positif ya di sekolah kita ya. Yang paling biasa diucapkan itu salam ya, memberi salam. Ternyata ada budaya positif itu dilakukan di 5S. Salam, sapa, senyum, sopan dan santun begitu mungkin. Terima kasih. Nah, perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, ya, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Arti merdeka itu berarti dengan sepenuhnya, ya,
Memerdekakan murid, ya, memerdekakan murid, guru itu hanya menuntun, mendidik agar murid itu terpenuhi semuanya, ya, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini budaya positif ya Bu ya, yang meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu kurang sianya. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah mendengar kata-kata ini, kalimat ini? Segitiga restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, konsep disiplin positif. Ada yang pernah mendengar? Mungkin kalau di PMM ini sudah ada ya materi ini di PMM, budaya positif. Lanjut kita akan bahas satu persatu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Biasanya kita menggunakan stimulus respon. Nah, perubahannya ini ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita ke teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda karena manusia itu berbeda, ya, berbeda kebutuhan si A dengan si B itu berbeda. Tapi dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, kayak saya memberikan gambar bunga, mungkin pendapatnya Miss Hani dengan yang Miss Rita berbeda, ya. Nah, itu seperti tidak sama ya kalau semua orang melihat hal itu yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini tidak baik ya Bu ya. Artinya memaksakan orang untuk sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Artinya lebih universal, hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kayak saya memberikan gambar bunga, mungkin pendapatnya Miss Hani dengan yang Miss Rita berbeda, ya. Nah, itu seperti tidak sama ya kalau semua orang melihat hal itu yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini tidak baik ya Bu ya. Artinya memaksakan orang untuk sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Artinya lebih universal, lebih luas, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kita tuh melihat orang itu dari perilaku kesalahan itu terlalu teringat terus ya. Padahal itu masuknya stimulus respon dan itu tidak baik ya. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin tujuannya si ibu ini berlaku seperti ini sebetulnya punya tujuan tertentu ya. Jadi kita tidak bisa menjudge seorang itu dengan perilakunya dia sudah tidak baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya saya yang mengontrol diri saya. Kayak tadi itu kita permainan ya Bu ya. Angkat bebek, lepas bebek. Yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, tapi yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak Bu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau Anda mengontrol orang lain terus, Anda akan pusing dengan kehidupan orang lain terus. Ngapain kita pusing kehidupan orang lain? Kita perbaiki diri sendiri. Yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, ya. Model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak ada namanya menang kalah. Berpikir positif, ya. Lanjut.
Nah, ini makna disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tadi sudah ya Ki Hajar Dewantara tentang arti merdeka, memerdekakan murid sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Memerdekakan murid bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya. Artinya dengan seluruh kekuatan kita memberikan murid itu sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam, sehingga si anak tersebut dapat mencapai suatu kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya. Menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, artinya pengikut atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran, atau ada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, arti intrinsik itu lahir dari diri sendiri, ya, bukan dari luar, bukan dari eksternal, tapi dari dalam diri kita sendiri. Orang berubah itu karena diri sendiri, bukan dipengaruhi dari orang lain. Karena kalau dari orang lain dia akan melakukan lagi. Tapi kalau dia sadar dengan keyakinan dia sendiri, dari diri sendiri, insya Allah akan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini budaya positif ini merujuk kepada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan tujuan pendidikan di negara kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih ingat ya dengan lagunya supaya tidak ini. Siapa yang masih ingat dengan lagu Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa? Biar semangat tuh berdiri Bu. Ada yang bisa nggak gerakannya? Oh ya Bu, mangga Bu. Ayo Bu. Ya. Ya, sedikit kita ingat ya. Tidak apa-apa, mangga Bu. Belajar Pancasila. Tanah cermin ke anak. Jadi kebiasaan ke kaki pada kanan dulu. Oh gitu ya. Gimana nih Bu? Kalau kayak ini cermin. Jadi kita bercermin. Jadi anak kadang tapi lagunya sama. Oh, jadi siapa maaf ya nanti tadi yang nyanyi deh. Belajar Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti kita praktekkan ya di sekolah. Biasanya kan emang dinyanyikan, tapi kadang gerakannya tidak ya, ya Bu Nani dengan Bu Sari ya. Nanti kita praktekkan di sekolah. Ya lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikannya, 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini biasanya kita ini kan tentang keislamannya ya, karakter tentang pembiasaan-pembiasaan di agamanya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan,
baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu masih banyak, Bu. Masih banyak nilai-nilai besar kebajikan itu banyak. Bergotong royong, jujur, sopan, ya itu banyak sekali. Nah ini nilai-nilai kebajikan, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan sikap murid. Nah ini nilai kebajikan untuk petunjuk hidup: peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor dan berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah Ibu, Bapak Ibu, ini budaya disiplin positif. Sering kita mendengar kata hukuman ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Siapa yang pernah mendengar kata-kata ini, Bapak Ibu? Hukuman. Sering nggak Bapak Ibu melakukan hukuman? Sering melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang selama ini Bapak Ibu alami? Konsekuensi. Iya. Nah ini kita bedakan ya. Hukuman itu bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan. Belum tentu si muridnya ini terima. Kalau dia dihukum ada rasa apa? Dendam, kesel, ya. Itu. Jadi rasa benci dengan gurunya, kadang tidak mau ketemu dengan gurunya, ya. Itu hukuman. Kalau konsekuensinya sudah disepakati murid, terencana. Ya, kalau konsekuensi itu direncanakan, berarti sudah sepakat murid itu, artinya kalau dia misalnya melakukan kesalahan, dia siap untuk konsekuensinya. Artinya konsekuensi itu melakukan memperbaiki kesalahannya, ya. Nah, kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, tadi belum tentu dia terima. Datang terlambat, disuruh berlari ke lapangan, belum tentu dia terima. Kemudian tidak mengikuti upacara, suruh berdiri di depan lapangan dengan panas-panasan. Kalau dia sedang sakit, apa yang terjadi? Pingsan. Akhirnya dia dendam bertahun-tahun. Ya, kalau ketemu gurunya, istrinya, kesal banget. Jadi terkena rasa dendam, rasa tidak suka, ya. Kalau konsekuensi, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ternyata konsekuensi pun masih belum nyaman, ya Bu ya. Nah, kalau restitusi, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kalau restitusi. Kemudian kalau hukuman lagi, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Itu artinya tadi ya, psikis bisa misalnya anak dalam bentuk fisiknya ada nomor atau seperti apa, itu yang berbahaya. Atau mereka lari ke lapangan, kemudian anak tersebut mungkin punya penyakit yang kita tidak tahu, ya. Akhirnya jangka panjang anak tersebut bisa sakitnya tambah parah, ya. Atau kita berikan hukuman misalnya suruh push up atau suruh menulis. Menurut Bapak Ibu, kalau anak ini melakukan kesalahan, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Misalnya ini ada kesalahan nih, ada tulisan, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. 1000 kata dalam ditulisan. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Berarti mulai hari ini kita tidak melakukan lagi, ya Bapak Ibu, ya, untuk melakukan hukuman. Konsekuensinya berdasarkan suatu data yang kemudian dapat diukur, artinya jangka pendek. Kalau restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Menurut Bapak Ibu, antara hukuman, disiplin positif ini, hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang menurut yang terbaik? Restitusi, ya.
Berarti mulai hari ini kita belajar untuk melakukan segitiga restitusi. Ya. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Masuk kemana Bu? Hukuman, simpan dulu nanti ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman nih? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Lanjut kita cek. Nah, hukuman tadi nomor 1 betul. Nomor 2 hukuman betul. Nomor 3 hukuman betul. Nah, tadi yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin kan muridnya pengen adem, pengen dibuka gitu ya Bu ya. Ya. Jadi yang nomor tadi ini ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ternyata hukuman ya. Yang terakhir konsekuensi. Nah, kita lanjut ke kesepakatan kelas Bu. Ya. Kita lanjut ke kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu pernah melaksanakan kesepakatan kelas? Nah, lanjut. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama, betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ini, pada sini. Salah kayak. Salah. Nah, pada sini, Bu. Bu, gimana Bu? Betul. Ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kita cek betul atau salah? Salah. Ya, berbeda. Keyakinan dan peraturan kelas itu berbeda. Lanjut. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Coba kita buka. Ya, betul. Betul ya, berarti tadi di Bapak Ibu sudah tertanam tentang nilai-nilai kebajikan ya. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Ya, kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang atau suku. Ya, jadi di sini Bapak Ibu pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu Bu, dengan keyakinan ini berbeda. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas ini berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita minta dari anaknya, ya, minta dari anaknya. Biasanya kan ibu menggunakan sticky note ya. Kita menggunakan sticky note. Anak tempel saja. Apa sih yang mereka mau? Ditempel. Kita buat kesepakatan kelasnya, kita tempel menggunakan sticky note. Semuanya anak. Jadi anak tuh mempunyai keinginannya seperti apa untuk memperbaiki dirinya, seperti itu. Jadi berbeda ya, peraturan itu hanya sepihak saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu datangnya dari si anaknya, ya. Berarti dipengaruhi oleh intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Nah, praktekkan keyakinan kelas ya di
sekolah masing-masing? Ini kita lihat contoh keyakinan kelas. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut ini? Tidak boleh membuli. Apa bu keyakinan kelasnya? Yang dari kalimat kata-kata kebajikan. Tidak boleh membuli. Kan tadi kalau keyakinan nilai kebajikan itu ada menghormati, sopan santun, menghargai, jujur. Berarti kalau tidak boleh membuli, saling menyayangi, kemudian saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, tidak mengejek, membuang sampah pada tempatnya. Apa kata keyakinan kelasnya? Nilai-nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Apalagi? Ya, lebih disiplin, tanggung jawab. Berhubungan dengan apa lagi? Kesehatan, ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan santun, ya. Kita cek. Ya, tidak boleh membuli. Kalau membuli kan banyak ya, Bu ya. Membuli itu banyak ininya, mengejek, memukul, terus apa lagi? Menghina, itu juga membuli, ya. Tidak boleh membuli itu nilai kebajikannya saling menghargai dan menghormati. Membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan nilai kebajikannya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, itu nilai kebajikannya adalah sopan santun. Nah Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, yakin Bapak Ibu juga. Ini 5 kebutuhan dasar ini ada kesenangan, ada ya, cinta dan kasih sayang ke anak-anak kita. Kita melihat kebutuhan dasar si anak tersebut. Ya, kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima, ya, memberi dan menerima kasih sayang. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan kebutuhan pengakuan atau kemampuan prestasi diakui, ya. Bertahan hidup kebutuhan psikologis, rasa lapar serta psikologis rasa aman. Bapak Ibu dalam wawancara pernah melihat 5 kebutuhan dasar ini? Mungkin seperti contohnya kayak misal ada anak yang tidak mau belajar. Ya, kan kita cari dulu. Ya, apa tidak mau belajar ya? Artinya dia ada di posisi mana ya? Ada posisi ingin di mana kalau anak tidak mau belajar itu? Atau anak ini, Bu, ini loh kitab saya, Bu guru kok tidak memperhatikan kitab saya ya? Itu berarti posisi di mana itu? Cinta dan kasih sayang. Misalnya, kayak tadi anak ini nggak mau belajar, dia kabur dari pembelajaran karena bosan dengan Bapak Ibu guru memberikan materinya ceramah aja, si anak ini keluar. Berarti itu maksudnya kemana tuh? Kemana? Kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Kemana? Kebebasan, ya. Karena anak ini mungkin kita tanya, kenapa sih nak kok keluar pada jam saat pelajaran ibu? Begitu, nanti ini larinya ke segitiga restitusi, ya. Nanti solusinya setiap masalah pada anak itu masalahnya kita di segitiga restitusi, nanti adanya di manajer. Nah, kalau misalnya ada anak seperti ini, anak yang selalu mengganggu teman-temannya, seperti dia itu seperti kamu harus ikut saya, nih, jadi kayak berkelompokkan gitu. Itu apa itu? Apa itu? Penguasaan, ya, sikap dasar manusianya itu kepenguasaan. Nah, sebutkan kebutuhan apa yang
saya SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nih, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Dinda berada di posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Perhatian. Besok kan si Dinda masuk nih. Bapak Ibu kan udah ada pertanyaan nih ya. Pertanyaan nih di sini. Udah numpuk nih pertanyaannya. Biasanya pertanyaan dari kasus ini apa tuh pertanyaan yang pertama? Ayo, siapa yang mau kita mengamati kasus ini? Kasih soal susah. Jadi si Dinda ini pulang menangis, terus dia bilang benci sama Ibu Rani, ya, benci dengan Ibu Rani gurunya. Ada apa nih di si Dinda ini, ya? Tegur gurunya mungkin. Nah, besok misalnya Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi, apa sih yang kita lakukan? Mencari tahu kenapa Dinda merasa mengaku. Ayo Dinda jawab. Berani loh. Mencari tahu kenapa Dinda sampai pulang nangis dan sampai mengadu kalau dia benci atau nggak suka sama gurunya. Ya, ada lagi, Bapak Ibu. Di ini aja kita pengalaman secara yang Ibu alami saja. Enggak dulu. Apa tadi pertanyaan Ibu nih? Kalau misalnya si Dinda pulang menangis, benci dengan pertanyaan Ibu untuk besok Dinda masuk itu apa? Menanyakan kenapa Dinda sampai benci kepada gurunya. Mencari Miss, Miss Hani dulu. Miss Hani, Miss Rita udah. Ya, intinya menanyakan, terus kita kayak refleksi diri kemarin itu udah ngapain ya, kok sampai dia nangis dan ngadu mamanya seperti itu. Kemudian minta maaf ke Dinda jika ada kesalahan yang mungkin Bu Rani sendiri nggak tahu salahnya di mana. iya, tepuk tangan buat Miss Hani. Ya, bagus ya. Lanjut lagi mungkin sini, Miss. Lanjut. Nah, jawaban Dinda misalnya ada pertanyaannya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara dan nggak sebagainya. Aneh. Kan anak kan nggak tahu jawabannya kan. Ini mungkin jawabannya si Dinda. Pertanyaan si ibu guru misalnya tadi pertanyaan si ibu, kenapa kemarin kamu pulang kok tidak langsung menangis gitu ya? Ditanya mungkin itu tadi pertanyaan ibu. Mungkin jawaban si Dinda, ibu guru bilang, kata Bu Rani nih, kan benci Bu Rani. Kata Bu Rani, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Mungkin dia lagi belajar, dia nyanyi. Ya, dia bernyanyi. Kan mungkin keganggu bu gurunya. Dia bernyanyi, ya. Waktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, kata si Dinda. Ya, berarti si Dinda ini masuk kebutuhannya kesenangan, ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Mungkin itu, ya. Kan kita tidak tahu ya, mungkin jawabannya seperti itu. Nah, ini berarti masuknya kebutuhannya kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti ini maksudnya kebebasan. Kan kita tidak tahu ya hati anak ya. Kita tidak tahu, mungkin banyak pulangnya karena tadi ada yang dimarahi. Kita tanya dulu secara pelan-pelan ya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu sangat-sangat tidak baik, artinya penguasaan. Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai penghukum
Biasanya Bapak Ibu guru ini kalau manggil anak kalau punya masalah itu kita posisinya ada di mana? Teman. Biasanya ada di mana nih? Yang selama ini Bapak Ibu lakukan? Ada di penghukum, ada di pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum. Masalahnya penghukum. Tergantung fleksibel, tergantung apa nih? Ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita juga sebagai memanage anak, ada kalanya kita menjadi pemantau. Ya. Tapi tadi kita sudah tahu ya penghukum ya. Kita sudah tahu kalau penghukum. Kalau penghukum, apakah bisa memperbaiki kesalahan si anak? Tidak akan bisa. Kalau menghukum, apakah solusinya ada? Tidak akan ada. Yang ada apa kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum? Kebencian, apalagi sakit hati, dendam ya, seperti itu. Tetap aja si anak menghormat, tetapi di dalam hatinya, di dalam mindset mereka itu sudah nggak suka aja. Nah, jangan dilakukan lagi kita di posisi penghukum. Sama Bapak Ibu saya pun dulu ya mungkin di pelajaran 4 sama kalau anak tidak melakukan ini saya bersihkan WC, ternyata itu salah besar. Yang saya lakukan itu salah besar. Tapi Masya Allah setelah saya belajar di guru penggerak ini, saya tahu 5 posisi kontrol, tahu tentang memerdekakan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara itu saya merasa bersalah banget. Ternyata yang saya lakukan ini itu salah besar. Kita mendidik ke anak-anak kita itu banyak salahnya ya. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah itu juga jangan kita lakukan. Kalau membuat merasa bersalah, jadi kita memojokkan si anak. Apakah ada solusinya? Tidak. Tidak akan ada solusinya. Si anak tersebut akan merasa bersalah karena kita memojokkan. Kayak merasa bersalah tuh contohnya seperti ini. Kamu datang, contohnya misalnya membuat si anak itu seperti merasa bersalah. Ibu sudah capek-capek nulis banyak, kok ya tidak diperhatikan. Nah itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu sudah teriak-teriak nih, suara ibu sampai habis nih menjelaskan. Coba dong diperhatikan. Nah itu jadi kita si anak itu memperhatikan tapi dia merasa bersalah. Bukan lahir dari dalam hatinya untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dari instruksinya dari luar. Kalau memantau itu hanya memantau saja, ya. Kemudian sebagai teman, biasanya ibu sebagai teman ya. Sebagai teman. Kadang memantau, kadang sebagai teman, kadang sebagai manajer. Ya, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, kalau penghukum, guru berbuat, menghadik, menunjuk. Padahal tunjuk kita itu bukan menunjuk ini ya. Karena seperti ini. Tapi kamu nih. Allah, Masya Allah, jangan sampai menceramahi. Si anak tuh merasa diceramahi, tapi tidak ada perbaikan tingkah lakunya. Jadi mengatakan ibu jadi kecewa. Nah itu si anak merasa bersalah. Jangan mengatakan itu, ibu kecewa nak, kamu melakukan ini. Tidak seperti itu. Jangan katakan ibu kecewa. Karena dengan kata kecewa, si anak tersebut merasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan, ya. Guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu penghukum kata-katanya. Tapi kalau pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan
Ibu, itu yang biasanya ya kalau sebagai teman. Masa kamu tidak mau ingat tidak Ibu pernah bantu kamu, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini sebagai manajer, ya. Nah, lanjut lagi. Membentak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu penghukum. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu membuat orang merasa bersalah. Ketergantungan, itu teman ya Bu ya. Kalau kita sebagai posisi kontrol, kita sebagai teman pun membuat anak ketergantungan. Nah ini manja. Karena ada di tempat saya, dia melakukan anak itu sebagai teman. Hai guys, gitu. Tapi anak-anak itu jadi ketergantungan, manja. Ya. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pemantau tuh gini, kalau ada gurunya dia baik. Tetapi kalau tidak ada guru, dia akan melakukan lagi kesalahannya. Itu pemantau. Jadi dia merasa dipantau, ada guru dia bisa baik, tidak ada guru dia melakukan mengulang kembali. Itu pemantau. Kalau manajer menguatkan pribadi, ya, menguatkan pribadinya. Kalau penghukum, murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas, membuat orang merasa bersalah. Murid melaksanakan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid melakukan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, itu sebagai teman. Karena ketergantungan ya. Murid melakukan gurunya peraturan dan hukum dunia berkualitas. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dampak pada muridnya. Murid berkata dulu, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu penghukum, itu kata murid. Biarkan saja, Miss Hanima nanti juga marah-marah lagi. Gitu, itu penghukum. Udah dihukum keliling lapangan, besok juga dihukum lagi, biarin aja gitu. Itu penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ada kata dari murid, maafkan saya. Itu kata si anak itu merasa bersalah, ya. Kemudian kalau kata teman, saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu sih. Nah itu sebagai teman, ya. Kok ternyata ibu tidak yang seperti saya bayangkan, katanya kita berteman, CS gitu ya. Nah kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu pemantau. Karena diperhatikan Bu. Kalau tidak diperhatikan dia akan menilai itu. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, itu manajer. Nah, dampak pada muridnya, kalau penghukum mengulangi lagi kesalahannya. Mengulangi lagi kesalahannya, itu kalau penghukum, ya. Membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kita jangan sampai anak kalau rendah diri dengan rendah hati sama nggak Bu? Iya, jadi anak itu minder, malu, merasa bersalah. Saya takut takut merasa bersalah gitu ya. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ya, jadi tidak ada di profil pelajar Pancasila yang mandiri, tidak ada nilai kebajikannya yang mandiri kalau sebagai teman. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Bapak Ibu boleh nggak sih kalau kita ngasih hadiah? Boleh. Misalnya nih masuk nih ngantri, ayo anak-anak, Ibu kasih bintang nih. Yang ngantrinya paling bagus, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, dikasih hadiah. Nah setelah, apakah itu besok dia akan melakukan lagi? Jika ada hadiahnya, tidak ada hadiahnya bisa melakukan nggak? Enggak. Berarti kalau kita ngasih hadiah itu bagaimana ya? Saya suka ngasih apresiasi umpama kelas 1 nih pacaran nih ya. Kan saya di depannya anak-anak pacaran kelas 1 ya. Kelas 1 nanti yang rapi, saya nggak ngasih tahu mau kasih hadiah. Biasanya hari Senin itu saya pantau siapa yang paling rapi, saya kasih nih pas masuk kelas nih.
hari ini ada 3 terbaik nih, yang tadi pas upacara lebih rapi, lebih disiplin gitu. Nah, saya kasih hadiah tuh. Tapi orangnya nggak itu aja kok, saya memang ganti bergilir, dan kebetulan memang bukan anak-anak itu aja yang yang rapi pas upacara begitu. Sama sholat duha gitu sama. Kayak hadiah dengan penghargaan sama nggak? Kita sini sharing ya Bu ya. Kita sini sharing, sama saya juga masih meraba-raba ya. Hadiah dengan penghargaan sama nggak? Beda. Kalau hadiah itu bisa membuat anak karena ada hadiah seperti itu. Bisa nggak membuat anak seperti itu? Bisa. Ya. Jadi anak melakukan kebaikannya jika ada hadiahnya. Ya. Beda dengan penghargaan. Kalau penghargaan, ya, apresiasi. Iya, kita betul ya. Jadi kita berusaha ya, boleh memberikan reward ya, boleh kita memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi. Itu hanya sebagai motivasi saja ya. Yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, ini yang manajer. Di antara posisi 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Manajer. Sebagai manajer, ya. Kalau manajer itu, saya pun sama, saya berusaha untuk sebagai manajer. Kemarin saya mempraktikkan sebagai manajer. Sulit memang Bu, tapi kita buat rileks dulu si anak tersebut, kita ajak ngobrol, kita menanyakan. Ya, kenapa nak kemarin kamu melakukan apa ya? Tuh, seperti kita tanya dulu si anak tersebut. Lanjut. Pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa tuh? Tadi 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Penghukum, merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Yang mana nih kamu tidak pernah benar melakukannya? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kita cek ya. Cek Bu Sari. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, ternyata membuat orang merasa bersalah. Dengan kata, saya kecewa, ibu juga kan sedih banget ya kalau dibilang seperti itu. Saya kecewa banget dengan kamu. Langsung, segitunya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Seolah-olah dirinya itu salah aja. Ya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, tadi sebagai teman, ibu udah capek-capek, ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Ternyata tidak seperti itu juga ya Bu ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Nah ini tadi kita berikan hadiah. Jadi anak itu mau berubah, tapi karena ada hadiahnya. Tidak lahir dari dirinya sendiri, tapi dari luar, ya. Tidak akan ada perubahan. Ini jangka pendek jadinya, tidak panjang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini tadi, manajer? Kita bertanya apa masalahnya, tapi si anak tersebut yang menjawab bagaimana untuk memperbaikinya. Seperti itu. Kamu selalu yang terakhir, penghukum. Jadi manajer ini Bapak Ibu, kita posisikan sebagai manajer. Ya, kita ajak bicara dari hati ke hati, tapi kita tidak menghukumnya, tidak membuat anak ini merasa bersalah. Kita tanya masalahnya, ya.
Kemudian masalahnya pun itu akan nanti si anak tersebut yang menemukannya, ya. Lanjut. Nah, posisi manajer itu di segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata segitiga restitusi? Belum. Segitiga berbeda. Ya. Di pendidikan guru penggerak, mungkin Ibu di PNM juga ada namanya pembelajaran segitiga restitusi. Saya sudah pelajari juga di PNM budaya positif dan ada segitiga restitusi. Nah, ini Ibu bisa jadikan aksi nyata nih. Ibu budaya positifnya di PNM, Ibu panggil anak, kita ajak bicara, masukkan videonya, kita kirim ke PNM. Ini jadi aksi nyata budaya positif. Si anak tersebut kesalahannya apa? Seperti itu, ya. Pertama, apa dulu sih segitiga restitusi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhannya, tindakannya. Yang kemudian menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, disepakati, yang sudah dibuat yang dari anak sendiri, bukan dari guru ya, yang dari anak sendiri. Kalau si anak itu yang membuatnya, yang buat keyakinannya, kita tanyakan lagi, ya, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat, seperti itu ya. Nah, ini ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu 3 tahapan ini menstabilkan identitasnya. Misalnya, nah dipanggil, apakah kamu dipanggil sama ibu? Ada apa ya dipanggil dengan ibu? Kan pasti si anak itu akan menjawab, ya Bu, saya punya kesalahan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bilang semua manusia itu mempunyai kesalahan. Artinya si anak itu tidak merasa bersalah, ya, dengan kata-kata kita. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Jadi si anak tidak merasa bersalah dan merasa dipojokkan. Nah, ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya, hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Tahu dipanggil guru ke kelas, tahu Bu, misalnya pasti si anak ini mengakui ya, iya Bu, saya sudah mengejek teman saya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bilang aja, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya ingin mencari solusinya, bukan siapa yang salah. Berarti tidak memojokkan si anak tersebut ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Prosesnya untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Berarti kalau misalnya kita sudah bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti si anak itu kita menyetujui. Tidak menyetujui si anak itu berbuat salah. Artinya kita menstabilkannya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia pasti mempunyai salah, ya. Lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kalimatnya gimana sih kalau misalnya contoh responnya kalau validasi tindakan yang salah? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ya, misalnya kayak tadi dipanggil, kamu tahu dipanggil dengan Bu Guru? Tahu Bu, apa yang sudah kamu lakukan? Apa biasanya melakukan apa? Aku lakukan gimana? Dipanggil Bu Guru. Insya Allah Bu, kita manggilnya tidak, nih sini Kak, sini. Nah gitu, kita ngobrol yuk gitu. Atau misalnya Bu Gurunya, Ibu, Bu Guru nih, misalnya Bu Sari lapor nih, atau Ibu Gurunya sendiri, ya. Kita panggil secara pelan-pelan. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil Bu? Tahu Bu, misalnya gitu. Tadi saya melakukan kesalahan. Nah, kita langsung menstabilkan. Berbuat salah itu wajar. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, kemudian validasi kita tidak menyetujui dia
ada, ya. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, seperti itu. Kenapa sih kamu mengejek teman kamu? Ya, kita tanyakan dulu alasannya. Mengapa sih kamu mencubit teman kamu? Mengapa sih kamu menendang teman kamu? Kita validasi dulu tindakannya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, ya, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu sikap yang baru itu keyakinan kelas, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya yang sudah anak-anak buat di kelas keyakinan kelas. Nilai apa yang kita percaya? Keyakinan kelas apa sih yang tidak sesuai yang sudah kamu lakukan tadi? Seperti itu, ya. Misalnya dia mengejek temannya, tidak saling menghargai. Nah, kamu tahu kalau tidak saling menghargai itu tidak baik. Kemudian apa sih yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita pancing anak-anak kita pancing gitu. Misalnya apa sih yang harus kamu lakukan? Minta maaf Bu dengan teman-teman, pasti kan gitu, ya. Kemudian apa lagi? Terus kita gali. Kemudian apa lagi ya? Sudah tahu minta maaf ya Nak ya? Tidak melakukan lagi Bu. Sudah melanggar keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu buat dulu keyakinan kelasnya, ya. Buat dulu keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya, tapi dari diri si anak tersebut, ya. Nah, ini menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kalimat-kalimatnya Bu ya. Kalimat-kalimatnya boleh dipakai untuk segitiga restitusi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berarti kita dengan murid, dengan si anak ini, kita menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Bukan gurunya yang menyelesaikan masalah, dikembalikan lagi si anaknya. Dengan cara apa si anak itu dapat memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalimatnya boleh seperti ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kita jangan sekali-sekali gini Bu. Siapa sih yang salah, siapa yang benar? Itu tidak penting. Itu tidak akan memperbaiki masalahnya, tidak akan perbaiki si anak itu menjadi baik, karena mereka jadi membuat rasa bersalah. Ya, betul. Ya, jadi kita tidak perlu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Target kita ya si anak ini tidak mengulangi kesalahannya balik. Siapa yang salah, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Atau kalimatnya, kalau kamu yang memvalidasi kebutuhannya. Ini kalimatnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya nih, si anak ini diejek dengan temannya, kemudian dia nyubit. Kalimat ini boleh dikatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya kita menyetujui ya si murid itu. Coba kalau kamu melakukan yang lebih parah lagi, apa nanti akibatnya? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa sih melakukannya, ya. Apa yang penting bagi kamu? Menurut yang kamu lakukan itu apa sih yang penting buat kamu? Seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya memukul, atau tanpa harus kamu mengejek teman, gitu, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa yang nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Yang tadi sudah kita buat keyakinan. Nilai universal apa yang kita sepakati? Jadi ibu-ibu juga mengajarkan nilai-nilai universal, ya, nilai-nilai kebajikan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita tanya ke anaknya. Ini menanyakan keyakinan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Yang enggak. Saya beberapa kali di sini setelah saya belajar ini sudah saya praktekkan dengan beberapa anak. Ya insya Allah ya tidak langsung seperti kita minum obat langsung sembuh ya Bu ya. Kita kan berproses. Walaupun kita sudah lakukan, Bu, saya sudah melakukan loh, tapi kok besok melakukan lagi? Kita berproses. Nggak ada
seperti minum obat langsung sembuh. Lanjut. Mari kita praktekkan Bapak Ibu, ya. Praktekkan segitiga restitusi ini memposisikan kita sebagai manajer, ya. Posisikan kita sebagai manajer, sebagai guru yang dikangeni oleh muridnya, guru yang sangat, tadi kan kata ibu katanya, lembut banget ya. Kita jadi penyabar ya, seperti itu ya. Kita jadi sabar ya. Memang seperti itu, Bu. Pendidikan itu seperti itu. Kita hanya menebalkan. Sebenarnya pendidikan itu bukan kertas kosong anak itu. Anak itu tidak kertas kosong, tapi tugas kita itu menebalkan, ya, menebalkan yang sudah dari kodratnya mereka. Nah, Bapak Ibu, jadilah guru yang selalu dilakukan oleh murid-muridnya yang buat mereka nyaman dalam pembelajaran sehingga mereka dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Bapak Ibu, kita belajar dari sekarang bagaimana kita terapkan budaya positif di sekolah kita, disiplin positif di sekolah kita, ya, dengan tadi memposisikan posisi kontrol kita sebagai pendidik itu seperti apa, sebagai manajer, ya. Bapak Ibu, ada yang ingin kita bertanya? Silakan. Setelah Bapak Ibu pemaparan materi ini, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Setelah tahu tentang tadi 5 posisi kontrol ya, salah satunya kan sebagai penghukum. Mungkin saya sebagai penghukum bagi anak saya di rumah gitu. Benar banget di situ dikatakan, katanya apa tadi yang keempat ya? Yang kelima deh, nggak bakal mengulangi, dia bakal mengulangi kesalahan. Itu saya malu banget. Saya masih sebagai penghukum bagi anak saya. Gimana caranya bisa naik level menjadi ke manajer tanpa saya harus marah-marah, tanpa saya harus kasih hukuman, dan dia tahu kesalahannya dia itu apa. Agak malu sebenarnya ngomong seperti ini ya, tapi minta tolong kasih sedikit gambaran biar saya bisa berubah gitu. Terima kasih. Atau mau menjawab pertanyaan di sini? Ini parenting juga. Coba kita sharing di sini ya, kita sharing. Nih teman-teman di sini. Miss Rita. Ya, kita ngomong ya sebagai ibu, mungkin posisi Miss Hani sebagai ibu ya, tapi sebagai ibu pun di sekolah kadang terbawa ya, sebagai penghukum itu. Sedikit banyak. Iya. Sedikit banyak memang karena sudah terbiasa dari kemarin kita tuh sebagai penghukum, ternyata penghukum itu akibatnya sangat tidak baik dan anak akan melakukan lagi dan merasa bersalah ya. Saya pun sama Bu, saya pun sama, tapi saya ini anak saya yang gaduhan. Mungkin kalau saya, mungkin Bu, kita belajar dari kata-kata tadi. Kayak tadi itu yang menstabilkan dulu. Kenapa sih kamu nak datangnya bangunnya kok kesiangan? Gitu, seperti itu. Terus saya semalam ngantuk kok main HP misalnya gitu. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan itu baik apa tidak? Jadi jawabannya tidak baik. Dia jawab tidak baik dulu. Tanya lagi terus sampai dia mencari solusinya sendiri. Nah, menurut kamu apa sih ya solusinya ya supaya tidak bangunnya kesiangan atau sholatnya tepat waktu? Dia punya solusi. Nah, itu diterapkan. Nah, berarti kamu sudah tahu solusinya nih. Memang harus bicara yang seperti yang bukan Banyak komunikasi. nah, banyak komunikasi, tapi tidak seperti teman juga. Ya, tidak seperti teman juga. Kalau seperti teman itu kan ketergantungan. Tapi kita kalau kalimatnya komunikasi seperti teman, tapi kalimat kita sebagai manajer, ya, kita menstabilkan dulu. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan seperti
menanyakan keyakinannya, menanyakan besok solusinya apa ya, supaya hari ini tidak mengulangi lagi. Saya mau seperti ini Bu, seperti itu. Pada perempuan, saya lebih banyak ngobrol seperti itu. Nah, karena mamanya jarang ngajak ngobrol. Kalau kita ajak ngobrol, si anak tersebut akan membuka di kalimat pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi si anak itu bisa mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Tapi kita semua juga tidak bisa langsung bisa sebagai manajer ya Bu ya. Kita belajar bertahap untuk memperbaiki diri kita, memposisikan kita sebagai manajer, ya sebagai pendidik yang benar-benar dapat menuntun anak tersebut, ya menuntun anak tersebut untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sesuai dengan kodratnya, ya kodrat alam dan kodrat zaman. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah karena tadi mulai 1:30, pas sekarang hampir jam 3, ya. Alhamdulillah diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak ini di SD Negeri Gunung Putri 06 berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang ini menjelang sore. Semoga dengan kedatangan Bapak Ibu datang ke sini akan diberikan keberkahan ilmu, ya. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita, untuk memberikan sebaik-baiknya, ya, sekuat-kuatnya kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar anak-anak yang berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan biar dunia pendidikan di Indonesia ini benar-benar maju dan terus maju lagi. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita amalkan kepada peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Tidak berpanjang malam, marilah kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada para tamu undangan, para dewan guru atas waktu yang telah diluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.